Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang kelas maya yang ada di mata pelajaran Simulasi dan Komunikasi Digital atau SIMDIK. Bersama saya, Titin Kusuma, mari kita simak materi berikut ini. Apa itu kelas maya? Pengertian kelas maya atau virtual class adalah pembelajaran jarak jauh tanpa tatap muka secara langsung antara pengajar dan siswa. Pembelajaran daring atau online yang menggunakan media internet baik secara sinkronus real time atau asinkronus. Pengajar menyediakan bahan ajar dalam konten digital yang dapat diakses, disimpan, dan dibagikan melalui internet di mana saja dan kapan saja. Adapun tujuan kelas maya, A. Menciptakan pembelajaran yang dapat berlangsung kapan saja dan di mana saja dengan menghemat waktu dan biaya. B. Meningkatkan keterampilan penggunaan teknologi IT siswa, sehingga siswa lebih kreatif, sekaligus bisa menambah minat siswa untuk belajar. C. Lebih memaksimalkan kemampuan pribadi masing-masing siswa, walaupun di luar kelas tanpa tatap muka. Manfaat kelas maya. Manfaat kelas maya meliputi konektivitas, fleksibilitas, interaksi, kolaborasi, peluang pengembangan, dan motivasi. Adapun konektivitas maksudnya adalah selama memanfaatkan koneksi internet dengan dibantu oleh mesin pencari, misalnya Google atau Bing, maka akses beraneka ragam informasi apapun yang tersedia dalam www World Wide Web akan mudah didapat. Untuk fleksibilitas, maksudnya adalah selama menggunakan komputer, laptop, netbook, smartphone, atau HP maupun tablet yang dapat mengakses internet, belajar bisa dilaksanakan di mana saja dan kapan saja. Guru adalah sumber belajar utama bagi siswa, dan siswa memiliki kebebasan dalam menentukan waktu yang tepat kapan harus belajar dan tempat untuk belajar. Adapun interaksi, maksudnya adalah evaluasi belajar, dapat dilaksanakan seketika dan mandiri. Siswa dapat mengerjakan tugas, menjawab pertanyaan, mengerjakan ujian dimanapun dan kapanpun yang diinginkan. Berbagai model ujian digunakan untuk mendapatkan dan mengetahui hasil penilaian maupun umpan balik secara langsung atau otomatis tanpa menunggu lama. Kolaboratif. Anggota dalam kelompok dapat saling berbagi ide maupun sumber belajar antar teman. Berkomentar tentang materi yang diberikan oleh guru melalui internet ini, siswa dapat berdiskusi, dapat berkomunikasi, bertukar pendapat, baik mengenai sebuah ide, permasalahan, maupun solusi dengan rekan atau guru. Manfaat kelas maya dalam hal peluang pengembangan, maksudnya adalah konten pengembangan digital dapat terus-menerus dikembangkan sehingga dapat memperkaya pembelajaran, memperluas jangkauan pembelajaran, meningkatkan kecepatan pembelajaran, dan meningkatkan efisiensi pembelajaran. Siswa tidak perlu hadir di dalam kelas karena bisa melakukan di mana saja dan kapan saja. Guru dapat memberikan instruksi dari tempat tertentu dan siswa tetap dapat mengikuti instruksi guru walaupun berada di tempat yang berbeda. Manfaat berikutnya adalah memberikan motivasi, karena multimedia dapat membuat pembelajaran lebih menarik, karena dengan video atau animasi bisa memperjelas konsep atau peristiwa tertentu, sehingga membuat siswa mendapatkan ilustrasi atau gambaran yang lebih nyata, dan dapat meningkatkan minat siswa dan belajar. Siswa menjadi aktif dan kreatif untuk mencari, membaca, dan memahami materi dari berbagai sumber belajar digital, menimbulkan minat untuk menyimpulkan, mencipta, dan berbagi baik pengetahuan yang telah didapat maupun hasil karya yang telah dibuat kepada kawan-kawannya. Adapun e-learning merupakan suatu konsep pendidikan yang memanfaatkan teknologi informasi yang menggunakan perangkat elektronik sebagai medianya dan biasanya berupa situs web yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Sebagaimana pendapat Derek Stockley
yang menyampaikan bahwa program pembelajaran, pelatihan, atau pendidikan dengan menggunakan sarana elektronik adalah termasuk pengertian e-learning. Adapun model learning meliputi model adjunct, model mixed atau blended, dan model daring penuh atau full online. Penjelasan untuk model adjunct adalah sistem pembelajaran tatap muka di kelas. Model ini dapat dikatakan sebagai model tradisional plus atau konvensional karena pembelajaran e-learning hanya sebagai pengayaan atau tambahan. Adapun model blended atau mix adalah model pembelajaran yang mengkombinasikan antara proses belajar mengajar tatap muka dalam kelas, maksudnya tatap muka dalam kelas konvensional dengan kelas maya. Misalnya, pembelajaran teori dilaksanakan secara daring, sedangkan pembelajaran praktik dilaksanakan dengan tatap muka. Sehingga blended itu pembelajaran konvensional yang dilaksanakan oleh guru dalam kelas dan pembelajaran online yang diperkaya dengan berbagai sumber digital. Untuk model daring penuh atau full online, dalam model ini e-learning digunakan untuk seluruh proses pembelajaran, mulai dari penyampaian bahan belajar, interaksi pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Fungsi e-learning. Yang pertama, e-learning sebagai suplemen atau pengayaan atau sebagai tambahan. Jadi, ketika kita melakukan pembelajaran di ruang kelas dan materi yang kita sampaikan misalnya ada yang mungkin belum bisa dicerna oleh peserta didik, maka kita bisa melakukan pengayaan dengan menggunakan e-learning sehingga tidak mengganggu pembelajaran di kelas, melainkan siswa-siswa yang mengalami permasalahan tersebut dapat melanjutkan pembelajaran tambahannya di rumah masing-masing. Yang kedua, fungsi e-learning sebagai pengganti pembelajaran atau komplement. Di sini maksudnya adalah pembelajaran online yang diberikan oleh pengajar atau guru untuk melengkapi materi yang diberikan oleh pengajar secara konvensional. Dalam hal ini, pengajar atau guru memberikan materi melalui pembelajaran offline, namun beberapa sumber harus dibuka oleh guru melalui sistem pembelajaran online. Hal ini kemudian bisa jadi dinamakan sebagai blended learning, artinya pembelajaran dapat dilakukan melalui online dan offline. Berikutnya, fungsi e-learning sebagai pengganti seluruh pembelajaran atau replacement. Maksudnya adalah kita semua sudah pernah mengalami masa di mana awal-awal COVID-19 beberapa waktu yang lalu, semua sekolah menerapkan pembelajaran melalui e-learning sebagai pengganti sementara pembelajaran offline untuk memutuskan mata rantai virus corona. Berikutnya, komponen pendukung e-learning meliputi hardware, perangkat keras, software atau perangkat lunak, infrastruktur, konten pembelajaran, dan strategi interaksi. Yang dimaksud hardware atau perangkat keras adalah perangkat yang bisa disentuh seperti komputer, laptop, netbook, smartphone, maupun tablet. Sedangkan yang dimaksud dengan software adalah program komputer atau aplikasi yang menjalankan e-learning. Contohnya adalah LMS, Learning Management System, LCMS, Learning Content Management System, SLN, Social Learning Network, yang mendukung jalannya e-learning. Berikutnya adalah infrastruktur yang merupakan jaringan internet yang semua terkoneksi dengan internet, seperti laptop, komputer, baik jaringan intranet maupun internet. Adapun yang dimaksud dengan konten pembelajaran adalah konten yang diberikan oleh guru, misalnya satuan pelajaran IPA, satuan pelajaran matematika, dan lain sebagainya. Dan berikutnya komponen strategi interaksi atau komunikasi pemanfaat e-learning dalam pembelajaran. Sehingga keterkaitan gambar komponen pendukung e-learning sebagai berikut. Perangkat lunak pendukung kelas maya meliputi Learning Management System,
LCMS, dan SLN. Adapun fitur kelas maya meliputi 1. Konten yang terkait dengan tujuan belajar. 2. Menggunakan metode instruksional. 3. Menggunakan gambar dan kalimat sebagai elemen media. 4. Pembelajaran bisa berlangsung dengan instruktur atau sinkronus maupun individual, otodidak, asinkronus, dan menambah wawasan. Penjelasan untuk perangkat lunak LMS adalah sebuah aplikasi yang berfungsi mengadministrasikan secara otomatis berbagai kegiatan pembelajaran. Guru dapat menggunakan aplikasi ini untuk mengumpulkan dan menyampaikan konten dengan cepat, memastikan kehadiran dalam kelas maya, berbagi sumber belajar, berinteraksi, dan berdiskusi dengan siswa, menyampaikan pengumuman, memberi tugas maupun ujian, serta memberikan penilaian. Sedangkan siswa dapat membaca materi belajar, menjawab pertanyaan, berdiskusi, serta mengirimkan tugas dan menjawab soal-soal ujian. Contoh dari LMS antara lain Moodle, Dokeos, Tutor, dan lain sebagainya. Penjelasan untuk Learning Content Management System merupakan aplikasi perangkat lunak untuk kegiatan dalam jaringan, program pembelajaran elektronik, dan isi pelatihan mengumpulkan dan menyampaikan konten pembelajaran dengan cepat. Adapun Social Learning Network atau SL, meliputi psikologi, Edmodo, itu merupakan salah satu dari beberapa jenis SLN, Social Learning Networks, untuk pembelajaran dengan tujuan utama untuk mengembangkan pengetahuan, untuk berkomunikasi satu sama lain dengan cara saling bertukar informasi, komentar, pesan, gambar, maupun audio dan video. Contoh Brandley adalah sebuah situs web belajar bersama untuk menyelesaikan soal-soal yang memungkinkan penggunanya untuk saling bertanya dan menjawab pertanyaan terkait dengan pelajaran sekolah secara terbuka ke pengguna yang lainnya. Edmodo adalah sebuah media untuk melaksanakan pembelajaran secara daring yang membuat ada Jeff O'Hara dan Nick Borg. Adapun fiturnya meliputi kelas maya dengan sistem closed group collaboration, komunikasinya menggunakan model media sosial, manajemen konten pembelajarannya, dan ada evaluasi pembelajaran. Ide pengembangan Edmodo berasal dari kepopuleran Facebook yang ditambah dengan sebuah fitur untuk menjamin keamanan interaksi dan kolaborasi antara siswa dan guru. Jadi sebelum mendaftar sebagai siswa akan diberikan 6 digit kode grup atau grup kode dari guru. Kode grup ini merupakan kunci untuk ikut serta dalam kelas maya. Demikianlah penjelasan tentang kelas maya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.